Salam kreatif teman-teman YouTubers. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar atau dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita coba buka di Microsoft Excel. Di sini saya memakai Excel 2010 dan di sini saya sudah menyediakan data seperti ini. Nah, ini adalah sebuah daftar nilai siswa di sebuah kelas ya. Di sini ada kelas 11 dan pekerjaan kita adalah bagaimana cara mengurutkan nilai nilai rata-rata dari siswa ini dari ranking 1 sampai dengan selanjutnya. Nah, di sini sudah teman-teman lihat datanya teracak ya. Nilai rata-ratanya ada 70, 71, kemudian 78, kemudian di bawah ada 84 dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan kita adalah kita akan mengurutkan data ini agar data yang kita punya atau data siswa yang ada di dalam tabel ini bisa terurutkan dari ranking 1 ke ranking yang berikutnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita blok semua tabel ini ya, mulai dari headernya, dari nomor, nama, kelas, kemudian nilai harian 1, 2, 3, kemudian UTS, akumulasi, nilai rata-rata, dan lulus atau tidak lulus. Nah, kita blok sampai ke bawah seperti ini. Kemudian kita masuk di menu home ya, di sini di atas. Teman-teman masuk di menu home, kemudian pilih sort dan filter. Nah, teman-teman bisa memilih ini sort smallest to large atau sort large to smallest. Nah, jika misalnya teman-teman pilih ini, kita coba. Nah, sudah. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ketika teman-teman memilih yang atau memakai yang sort smallest to large, maka datanya memang terurut. Namun di sini tidak terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, contoh misalnya di sini ada nilai rata-rata 70, namun di bawahnya ada yang 81, kemudian ada juga yang 83. Nah, artinya teman-teman jika memakai itu akan mengacaukan data yang dibuat oleh teman-teman di sebuah tabel. Nah, cara yang paling mudah adalah kita masuk di menu home yang tadi, kemudian pilih sort dan filter, kemudian pilih yang custom sort. Nah, akan muncul seperti ini, jendela Windows-nya seperti ini. Nah, di sini di sort by, teman-teman silakan pilih ya. Di sini muncul semua header data dari tabel yang kita buat. Misalnya nomor, kemudian nama siswa, kemudian kelas, kemudian nilai harian 1, 2, kemudian 3, kemudian UTS, akumulasi, nilai rata-rata, dan lulus atau tidak lulus. Nah, karena di sini kita melihat nilai rata-rata, maka kita pilih yang nilai rata-rata. Nah, kemudian di kolom sort on atau values-nya, teman-teman silakan pilih apakah memakai cell color atau font color atau cell icon. Nah, karena di sini kita mencari nilai, maka teman-teman pilih yang values. Nah, kemudian selanjutnya adalah di bagian order, silakan teman-teman pilih apakah nilai yang kita ranking dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, atau bisa juga di custom. Nah, karena kita di sini memilih ranking 1 yang terbesar ke yang terkecil, maka kita memilih dari large to smallest. Nah, kita pilih, kemudian klik OK. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di data ini ya, dari urutan nomor 1 tadi di sini ya, yang menjadi ranking satunya adalah nomor yang 12 ya, ini. Sehingga nilai terbesar dari tabel data ini adalah 89,25. Nah, sementara dari nomor 1 tadi paling bawah ya, nilainya paling terkecil ya, 70.
Nah, jadi ingat teman-teman, ketika melakukan ini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah harus blok semua tabel ini ya, mulai dari headernya sampai ke data yang paling terakhir. Kenapa? Karena jika teman-teman hanya memilih data yang ini, maka memang terurutkan, namun data nama dari sebelahnya ya, data lain di sebelahnya tidak akan terurutkan secara baik. Nah, jadi untuk membuat tabel ini terurutkan secara baik dan juga teratur, maka teman-teman harus blok dari headernya sampai ke bawah. Kemudian setelah itu pilih sort and filter di menu home, kemudian pilih custom sort, kemudian sort by, kita pilih misalnya nilai rata-rata, kemudian pilih values, kemudian kita pilih yang large to small. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian saja teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum paham, silakan masukkan komentar teman-teman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang request tutorial dari Microsoft Excel, bisa juga memasukkan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan tutorial cara membuatnya. Nah, jadi demikian saja. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi terbaru seputar video yang saya upload di channel ini. Demikian dan salam kreatif.